Dokter Kazuo, namanya Kazuo Murakami itu dia pernah, saya baca dalam bukunya itu, ya buku Switch namanya, Gain on Off dia bilang. Jadi dia sebut dalam buku itu bahwa waktu pernah ditemukan asteroid atau meteor seperti itu, benda luar angkasa lah gitu kan, di kutub itu, dia cerita bahwa ternyata dalam waktu dicek asam amino si meteor tadi itu asam aminonya persis kayak manusia, dia bilang. Nah, yang menarik lagi, ternyata dia bilang ini kan benda luar angkasa, kata dia. Benda luar angkasa muncul ke bumi atau katakanlah turun ke bumi dan dengan komposisi yang sama dengan manusia. Artinya bahasa dia di situ, manusia itu bukan makhluk bumi. Tapi makhluk luar sana yang dititipkan Tuhan, dia bilang, di bumi dengan bahan baku yang ada di bumi ini. Itu sebabnya kalau kita lihat Nabi Adam, nah subhanallah, bahasa Al-Quran kan Nabi Adam diturunkan dari surga, diturunkan. Qulna habitu minha jami'a. Diturunkan dari surga, bertebaranlah beliau dengan anak keturunannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan makanan-makanan di surga tersebut, prototipenya ada di bumi. Kan di surga ada mata air dari jahe. Jahe, betul. Di surga ada mata air dari madu. Di surga ada mata air dari susu. Betul. Sungai bahkan. Nah, sehingga memang kalau tadi ayat tadi menyebutkan seperti memang benar. Betul adanya gitu. Gitu ya. Jadi makanan-makanan yang disebut di Quran tuh sebagai makanan surgawi itu berarti itu sangat cocok buat makanan terbaik kita. Makanan terbaik kita. Makanan terbaik. Dan secara kestabilan elektron, 20 jenis tumbuhan Al-Quran itu yang paling stabil elektronnya. Salah satunya jahe, kurma, madu, kemudian juga wangi-wangian, juga termasuk dia. Ar-ruh wa raihan. Iya, ar-raihan itu termasuk dia. Itu sebabnya kalau kita bicara pada konteks tadi panglima yang harus dikasih makan, gitu. Nah, makanan pertama dia yang harus diberikan itulah makanan yang bisa menguatkan tanpa harus mengasup makanan itu. Ini menarik. Gimana tuh? Menguatkan tanpa mengasup tuh ya? Iya, tanpa mengasupnya. Maksudnya secara fisik nggak usah diasup. Contoh begini. Bagaimana Ustadz bisa mendapatkan cinta, kebahagiaan dari benda ini? Jawabannya adalah benda ini, si kurma ini Ustadz kasih ke orang yang nggak makan 7 hari, seminggu atau mungkin sebulan, makan ini dengan berlinangan air mata. Dia terima pemberian kita itu. Ya. Dan dengan kalimat-kalimat dia itulah akhirnya pintu-pintu langit terbuka dan kita dapat doa dari dia. Sodako. Jadi sodako itu salah satu bentuk makanan ruhnya si panglima tadi. Dan sodako itu katakanlah kita memberi kurma ini bukan ya, kalau saya membahasakan dengan bahasa-bahasa sebelah bahasa makna kiasan gitu kan. Kita ketika kita bersedekah satu kurma, sebenarnya kita tidak bersedekah satu kurma, tapi itulah nilai cinta dari diri kita yang kita kasih pada orang lain. Artinya kalau kita memberi sesuatu, itu artinya kita berikan cinta kita itu. Dan itu yang menguatkan panglima, yaitu qalb itu, hati itu. Betul. Dan pertanyaan cinta itu dapat dari mana? Dari sang pemilik cinta. Artinya kalau ada nafsu bermain di situ, misalkan contoh, dia punya kurma, katakanlah di sini ada 20 kurma. Dia punya 20 kurma, dia mampu memberi 20 kurma ini, tapi dia cuma kasih satu kepada orang lain, disitulah nafsu berperan, namanya penyakit yang kita sangat bakhil. Ya, pantas Quran mengatakan wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Ujungnya ternyata memang falah. Kemenangan. Al-falah, ya kan? Kemenangan, kebahagiaan. Ini berarti nutrisi panglima nih. Benar, nutrisi panglima. Jaga supaya jiwa tidak pelit. Ketika bersedekah pun ternyata Quran bicara tentang cinta kan. Oh, yang mana? Ya kan? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nah, itu mimma tuhibbun. Jadi kita ini kalau mau mendapatkan kebajikan, yaitu surga, kalian belum mendapatkan kebajikan sampai menginfakkan yang kalian cintai. Betul. Itu Masya Allah. Betul, berarti kalau saya punya sesuatu, saya cintai, saya berikan ke orang itu berarti di dalam benda ini ada cinta saya. Cinta. Gitu ya? Ya. Makanya yang dijamin masuk surga pun adalah orang-orang yang wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Jadi orang yang memberi makan itu kepada orang miskin, orang anak yatim atau mereka yang tertawan itu dengan cinta itu.
Itu Masya Allah tuh. Cinta ya. Dan itu obatnya sebenarnya. Iya, Jadi iya. itu sebabnya kan kalau kita baca, contoh ini satu case lah tentang sedekah atau sodako tadi kan, betapa banyak keajaiban dari situ semua. Tepat. Jadi levelnya kalau mungkin saya bilang itu misalkan, oke, ini orang nggak punya apa-apa, kemudian dia punya kurma. Awal dia bisa beli kurma yang biasa, kurma grade 3 lah, kan gitu kan. Kemudian kurma grade 3 tuh dia makan, kemudian dia kasih ke orang. Dia katakanlah kurma itu 10, dia makan 8, kasih orang 2. Kemudian naik lagi ke grade berikutnya. Dia beli lagi kurma yang bagus, katakanlah yang grade 2. Dia makan katakanlah ya 5, sisanya dia kasih orang 5. Naik lagi katakanlah level kecintaan dia itu, dia bisa beli kurma yang bagus, kemudian dia makan 5 katakanlah, sisa dia kasih orang 5. Itu grade lain. Tapi grade yang paling luar biasanya, dia merasakan atau menuangkan cintanya pada kurma yang terbaik itu untuk dia kasih pada orang lain yang membutuhkan. Termasuk soal yang disebut dengan isar itu kan. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim Itu yang terbaik. khasasah, itu yang tertinggi itu. Yang tertinggi. Itu ciri masyarakat Ansar di mana mereka mendahulukan saudaranya urusan dunia padahal mereka perlu. Itu level tertingginya. Jadi mereka itu masyarakat sangat sehat, Dok, ya? Sangat sehat. Dan terbukti kan. Mungkin kalau ada riwayat penyakit, saya sangat yakin para salafus saleh pasti catat itu. Karena taun, wabah kan dicatat. Dicatat. Tapi nggak pernah kita dengar ada penyakit-penyakit seperti orang stroke, kencing manis, darah tinggi. Nggak ada. Itu kan penyakit karena stres. Asam urat ya. Asam urat. Nggak ada. Itu kan penyakit karena nafsu tadi. Kolesterol itu ya. Kolesterol. Gitu. Jadi kecintaan di antara mereka itu yang menguatkan mereka, sehingga apa yang terjadi? Ya kalau perang pasti menang. Mana ada pernah pasukan Islam kalah? Ustaz lebih paham ya. Masya Allah. Dan ada janji Nabi kan, 12.000 kalian berperang pasti menang. Ya. Oh, subhanallah kan? Karena kecintaan mereka bukan pada perangnya, tapi kecintaan terhadap akhirat, terhadap Allah itu yang membuat mereka di perang Khandaq bisa cuma makan satu butir kurma. Andai masyarakat sadar ya bahwa ternyata berbagi ke orang lain itu adalah modal kesehatan ya, obat buat kita. Makanya kan juga kita terkenal lah, kita dengarkan bahwa obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah kan. Betul. Makanya di salah satu ciri di peradaban Islam di masyarakat, peradaban Islam dahulu itu masyarakat sosialnya itu sosial yang sangat dermawan. Sangat dermawan. Super malah, bukan sangat. Super dermawan itu. Mereka dermawan itu di level yang saya juga tidak ngerti kenapa ada orang dan bukan orang bahkan. Dia menjadi sebuah sistem di masyarakat. Yeah. Sayangnya itu dihancurkan oleh hari ini dengan kerakusan kapitalisme, liberalisme lah, apalah namanya, materialistik semua. Itu kemudian semua jadi dihancurkan gara-gara itu. Padahal dulu kita tahu bahwa di masyarakat Muslim kan ada apa ya, kalau kita lihat di umpamanya yang terdekat dengan kita Turki, yang peradaban Turki kan semua tahu lah, terkenal tuh, ada namanya Tugu Sodakoh gitu. Itu kan kesepakatan sosial, kesepakatan masyarakat. Ada tugu tingginya segini ditaruh di jalan-jalan raya itu, orang meletakkan tangannya di situ itu tidak tahu dia lagi meletakkan uang untuk orang yang lewat di situ atau sedang mengambil uang. Jadi yang memberi itu terjaga keikhlasannya, yang mengambil itu terjaga kehormatannya. Masya Allah. Itu hanya ada di peradaban Islam. Gitu kan? Itu Masya Allah dahsyat. Betul sekali. Dan itu kalau kita kembalikan ke konsep hormon di awal tadi, artinya gini lah. Kalau mungkin saya membahas tadi, ketika dia punya kurma, katakanlah rutop lah, kurma terbaik, anggaplah begitu. Dia makan 1, 9-nya dia kasih. Dia punya 9 cinta. Oke. Gitu lah. 1-nya kan buat dirinya kan. Tak apa-apa, tidak masalah, itu boleh. Tapi yang luar biasa ketika 10 rutop tadi dikasih semua ke orang, artinya cinta yang berikan seluruh cintanya. Artinya berlimpahnya endorfin di situ. Masya Allah. Kalau yang terjadi, jadi nggak heran kalau saya berlimpahnya endorfin itu loh, mas saya potong ya. Berlimpahnya endorfin itu jangan-jangan memang itulah balasan dari cinta Allah itu untuk kita. Gitu ya. Iya. Karena ini kan hormon atau apa kita ini kan setirannya ada yang nyetir, ada yang ngatur ini kan. Berapa yang dikeluarkan segala macam itu. Jadi kalau kita mau bertanya, kalau saya punya 10 kurma saya berikan 10, saya nggak kebagian apa-apa ya. Tapi balasan Allah
Gimana kalau endorfin melimpah? Iya, tensi turun, tekanan darah Iya, turun, gula salah. darah turun, pembuluh darah bisa melebar lagi, sesak bisa hilang, kolesterol bisa turun, Aduh, ini jantung bisa baik lagi, kanker bisa mati perkembangannya. Karena endorfin masuk kan dia nyeri bisa hilang. nyeri hilang. Nah, endorfin kan dia morfin. Morfin tubuh ya. Jadi mungkin bahasa saya dengan berlimpahnya penyakit nafsu manusia di zaman sekarang ini, akhirnya nggak cukup cuman dengan satu endorfin gitu loh. Nggak cukup, butuh lebih endorfinnya. Ibarat kata dia butuh morfin lebih banyak. Artinya apa? Kita nggak cukup ya memberi satu kurma mungkin untuk mengatasi rasa nyeri di hati itu. Oh, harus lebih nih. Harus lebih. Bagus banget ini. Dan itu harus dipaksain. Saya bilang, Bagus ini. bagi orang yang merasakan kenikmatan dalam ibadah, semua ibadah itu kan sebenarnya bikin nikmat. Tapi ketika dia ada yang tidak nikmat dirasakan atau belum nikmat dirasakan, berarti ada penyakit di hatinya. Penyakit. Tanyalah pada orang yang sudah umroh atau haji. Mau lagi nggak? Mau. Tapi kenapa ente nggak mau sholat malam? Kenapa nggak nikmat sholat malam? Kenapa nggak nikmat tilawah? Kan sama ibadah. Gitu kan. Artinya apa? Si fulan atau fulana tadi masih milih-milih cinta sama Allah gitu. Masih milih-milih nih. Ya Allah juga pilih lah, sehingga Allah kasih ini saya kasih, itu nggak saya kasih gitu kan. Apa kata Rasulullah waktu perang? Saya lupa perang apa itu. Yang kata Rasul kepada Bilal, wahai Bilal, istirahatkan kami dengan Salat. Arihna bis salat ya Bilal. Masya Allah.